Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke adik-adik sekolah minggu, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali di minggu ini. Di tanggal berapa ya Kak sekarang? Tanggal 22 November. Wah, kita ketemu nih sekarang, ketemu lagi. Abang udah lama gak ketemu ya. Sekarang kita ketemu lagi walaupun sekarang melalui handphone atau melalui dari laptop. Tapi kita bisa bertatap muka walaupun melalui online ya Kak? Iya, tanpa kurang sukacitanya Bang ya. Betul, semuanya udah pada mandi kan? Udah dong, jangan sampai enggak, masa beribadah belum mandi, masih pakai kaos kutang, itu harus semuanya pakai baju yang rapi. Oke Kak, kita mau pemanasan nih. Iya Bang, adik-adik kan tadi udah nyanyi tuh baru permulaan. Nah abis ini kita mau goyang nih, adik-adik udah siap kan? Siap pastinya yang di rumah, yuk semua berdiri yuk. Yuk, Semua semangat, berdiri yuk. semangat. Kita semangat, kita mau beribadah kepada Tuhan kita. Jadi kita harus semangat. Yes, kita mau Oke. nyanyi lagu apa nih Bang hari ini? Pertama kita bernyanyi lagu Sayang Disayang. Oke kakak, oke Bang Niko, Bang Saito siap. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Lanjut Bang. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng sama. Haleluya, hai haleluya. Ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, hai haleluya. Ku jalani bersama-sama. Sekali lagi Kak. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Haleluya, hai haleluya. Ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, hai haleluya. Ku jalani bersama-sama. Ikan koki. Ikan koki ekornya panjang, burung pipit terbang melayang. Siapa rajin? Sekolah minggu, surga, surga, itulah tempatnya. Surga, 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 surga. Surga, 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 surga. Surga, 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 surga. Itulah tempatnya. Anak monyet di atas pohon, anak burung di dalam sangkar, anak semut di dalam tanah, anak Tuhan, hey dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah, panjang tangan, itu pencuri, panjang sabar, hey itu anak Tuhan. Oke Kak, di rumah pada semangat kan nyanyinya? Abang aja di sini sama kakak semangat kan Kak? Semangat banget Bang Saud, panas nih panas. Iya, di sini aja pakai AC aja keringetan. Di rumah harus lebih keringetan lagi. Betul kan Kak Dwi? Betul Bang. Oke, terus kita mau ngelanjutin kita kemana nih Kak? Kita mau mulai ibadah kita, Oke. kita mau siapkan hati kita, Siap. kita mau, oh ya sebelumnya kita siapin juga Alkitab kita ya. Ya, Alkitab disiapin, Kidung Jemaat disiapin. disiapkan. Jadi pas sudah mulai ibadah nggak nyari-nyari lagi ya Kak? Iya betul Bang Saud.
Oke adik-adik, kita mau saat teduh, kita mau lipat tangan kita mau tunduk kepala kita mau berdoa, kita mau saat teduh dulu. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Oke adik-adik yang di rumah semuanya, selamat pagi. Kita mau mulai lagi ibadah kita. Kita semuanya mau berdoa ya kakak. Iya. Kita berdoa untuk memulai ibadah sekolah minggu yang akan dipimpin oleh siapa kak? Pendeta SH Boru Sinambela. Oh iya, berarti Inang Pendeta nih yang pimpin doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya yang di rumah. Kita mau bersatu di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau Maha Pengasih yang senantiasa menyayangi dan melindungi kami di tengah kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami akan beribadah kepadamu. Berkati anak-anak kami sekolah minggu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Terimalah semua doa, nyanyian syukur kami menjadi persembahan yang harum buat Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 393 ayat 1 dan 2. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa
adik-adik sekolah minggu, kita akan membacakan hukum Taurat. Hukum Taurat yang ketiga minggu ini ya Kak? Iya Bang Saud. Bunyinya apa ya? Di rumah pada hafal gak ya Kak? Kira-kira? Harusnya hafal ya Bang, tapi kan oke. kita juga udah lama ya nggak ibadah di sekolah minggu. Kita mau nyebutin sama-sama ya Kak ya? Iya. Jangan menyebut ya Kak, kalau nggak salah ya. Betul gak sih? Awalnya ya. Iya. Yuk sama-sama kita ucapin yuk. 1, 2, 3. Tita ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Sekali lagi Kak. Oke, sama-sama semuanya yang di rumah semangat bacanya. 1, 2, 3 ya. Tita ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Oke, semuanya udah bisa di rumah pasti. Kita ketiga gampang, bener gak Kak? Bener. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440 ayat 1. Semuanya yang di rumah buka Kidung Jemaatnya. Dari Kidung Jemaat 440 ayat 1. Kita semua bernyanyi sama-sama. Oke Bang Niko. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Oke Kakak, habis ini kita ngapain? Habis ini kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan. Itu berarti kalau sekarang tanggal 22 berarti kita udah berapa kali ketemu ya Kak? Berarti udah 3 kali ya Kak? Iya. Anak sekolah minggu tambah sekarang 4 kali, betul kan? Betul. Oh, berarti yang di rumah udah hafal, seharusnya udah 3 kali pertemuan. Iya. Dari mana sih Kak ayat hafalannya? Dari mana adik-adik? Dari Amos 5 ayat 24. Bunyinya gimana Kak? Kita sama-sama aja apa? Ayo Bang. Oke, 1, 2, 3. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Wah, gampang ya Kak? Iya, cuma 2 kalimat ya Bang? 2 kalimat. Satu lagi ya, sekali lagi ya Kak? Oke, sekali lagi ya. Sama-sama, ayat bulanan, ayat hafalan bulan November. November. November Bang. Oktober apa November? November. November. Oke, sama-sama. 2, 2, 3. Ya. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Yang di rumah harus hafal ya, minggu depan tanggal 29 berarti udah gak perlu lagi ngelihat Alkitab, bener ya Kak? Iya Bang. Oke, itu buat modal kita supaya mengingat firman Tuhan. Oke. Kita mau ngapain lagi nih Kak sekarang Kak? Sebelumnya kita mau masuk ke firman. Oke. Firmannya dibawain sama pendeta, Inang Pendeta, SH, Baru Sinang Bella. Wah, Nah, berarti sebelum kita mau ibadah, Hah? kita bernyanyi lagi nih Bang dari Kita Kidung bernyanyi Dari Jemaat. Kidung Jemaat nomor berapa ya Kak? 369 ayat 1 dan 2. Oke, kita semuanya di rumah dibuka Kidung Jemaatnya nomor 369 ayat 1 dan 2. Kita nyanyi sama-sama. Yo Bang Niko. Ya Yesus, ku berjanji setia pada
Oke, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita akan mendengarkan firman yang dibawakan oleh Inang Pendeta Boru Sinambela. Semuanya dengerin baik-baik ya firman yang disampaikan Inang Pendeta supaya kita punya bekal nih. Jadi hari Minggu ini kita nggak sia-sia karena khotbahnya bagus loh. Bener ya Kak? Bener Bang. Oke, semuanya kita akan mendengarkan khotbah dari Inang Pendeta Boru Sinambela. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, hari ini firman Tuhan untuk kita tertulis dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, hari ini gereja kita mengadakan peringatan akan orang-orang yang sudah meninggal. Dalam ibadah akan dibacakan nama-nama mereka yang sudah meninggal mulai November 2019 sampai November 2020. Mengapa gereja mengadakan peringatan terhadap orang yang sudah meninggal? Itu tujuannya adalah dengan mengenang orang yang sudah meninggal, kita yang masih hidup diingatkan bahwa kita juga akan seperti mereka meninggalkan dunia ini. Kita tidak akan hidup terus selamanya, tetapi kita juga akan pergi meninggalkan dunia ini. Hidup di dunia ini hanya sementara. Jadi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, ketika kita melihat saudara kita meninggal, maka kita diingatkan kita juga akan pergi meninggalkan dunia ini kelak. Nah adik-adik, kalau kita diingatkan bahwa kita akan meninggalkan dunia ini, berarti ada hal yang harus kita lakukan. Apa itu? Selagi masih ada waktu, selagi Tuhan berikan kesempatan untuk kita hidup di dunia ini, pakailah waktumu, pakailah kesempatanmu, pakailah hidupmu untuk melakukan segala yang baik. Pakailah waktu kita yang ada di dunia ini yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang positif. Taat kepada orang tua, melakukan firman Tuhan, melakukan sesuatu yang membuat orang bersukacita dan memuji Tuhan. Jadi pakai waktu gitu ya, kalau kita mengenang orang-orang yang sudah meninggal, kita diingatkan kita akan meninggalkan dunia ini, dan selama kita masih ada di dunia ini, mari kita pakai waktu untuk berdampak, berguna bagi sesama kita. Yang kedua, peringatan orang meninggal mengingatkan kita bahwa kematian itu bukan akhir dari perjalanan manusia. Jadi kalau seseorang sudah mati, maka berhentilah sampai di situ, tidak ya. Orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, kematian bukan akhir segalanya. Kematian adalah jembatan untuk masuk kepada kehidupan yang kekal. Nah, jadi kalau kita ingin masuk kepada kehidupan yang kekal, maka setiap orang harus terlebih dahulu mengalami kematian. Karena itu kematian itu bukan lagi sesuatu yang sangat buruk, yang sangat mengerikan bagi orang Kristen, tetapi justru menjadi jalan, menjadi jembatan bagi kita
untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Itulah yang diingatkan oleh ayat ini kepada kita. Dari ayat ini kita melihat ada percakapan antara Marta dan juga Tuhan Yesus. Marta adalah saudara Lazarus. Tahu kan cerita Lazarus? Lazarus yang sakit lalu meninggal. Lazarus memiliki dua saudara perempuan, yaitu Marta dan Maria. Mereka adalah sahabat Yesus. Mereka sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Lalu Yesus pergi ke Betania. Betania itu adalah tempat tinggal dari Maria, Marta, dan Lazarus. Yesus datang ke Betania, tetapi Lazarus sudah meninggal 4 hari sebelumnya. Nah, begitu Marta mendengar bahwa Yesus datang ke Betania, Marta pergi mendapatkan Tuhan Yesus. Lalu Marta berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Marta mengatakan sekiranya Tuhan Yesus ada datang ketika Lazarus masih sakit, maka Lazarus tidak akan mati. Dia masih hidup sampai sekarang. Tetapi Yesus datang terlambat menurut pemikiran dari Marta. Yesus datang terlambat sehingga Lazarus sudah mati. Marta tidak tahu bahwa Yesus sanggup menghidupkan orang yang sudah mati. Menurut Marta, Yesus hanya mampu menyembuhkan orang yang sakit. Karena itu dia berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau datang, Lazarus tidak akan mati." Karena dia berpikir Tuhan hanya mampu untuk menyembuhkan. Dia tidak berpikir bahwa Tuhan mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Lalu kata Yesus kepada Marta pada ayat 23, "Saudaramu akan bangkit." Yesus mengingatkan bahwa Lazarus saudara Marta, dia akan bangkit. Bahkan dalam ayat 25 jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Nah, Marta diingatkan bahwa Yesus mampu sanggup menghidupkan orang yang sudah mati. Yesus tidak hanya sanggup menyembuhkan orang yang sakit, tetapi juga sanggup menghidupkan orang yang sudah mati. Karena dia adalah kebangkitan dan hidup. Nah, adik-adik sekolah minggu, itulah Tuhan kita yang maha kuasa. Dia sanggup membangkitkan. Dan kalau kita baca sampai ayat yang ke-44, di situ kita akan melihat bahwa Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita diingatkan akan ada kebangkitan bagi orang yang sudah mati. Inilah sukacita kita. Kematian bukan akhir manusia. Di balik kematian ada kebangkitan. Karena Tuhan sanggup membangkitkan kita dari kematian dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Jadi kita harus percaya itu. Seperti pertanyaan Tuhan Yesus kepada Marta, "Percayakah engkau akan hal ini?" Kita semua percaya bahwa Tuhan berkuasa membangkitkan kita, membangkitkan orang-orang mati, dan kita akan dibawa kepada kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, kami sangat bersyukur bahwa Engkaulah kebangkitan dan hidup. Engkaulah pemberi kehidupan bagi kami. Kami tidak lagi takut akan kematian karena Engkau menyediakan yang terbaik.
Di balik kematian, Engkau memberikan kami kehidupan yang kekal. Kami percaya akan hal itu. Selama kami masih ada di dunia ini, dengan kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan kepada kami, biarlah kami pakai untuk melakukan segala yang berkenan kepadamu. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang sedang berada di rumah mereka masing-masing. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tahu memakai waktu, memakai kesempatan, memakai hari yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka untuk senantiasa berbuat yang seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup kami ini adalah kesempatan untuk memuji Engkau, kesempatan untuk melakukan yang berkenan kepadamu. Biarlah kami bijaksana memakai hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua anak-anak kami. Mampukan mereka untuk membimbing, mendidik anak-anak kami. Dengan segala keterbatasan mereka, kami percaya kehadiran mereka boleh membawa sukacita di tengah kehidupan anak-anak kami. Ya Tuhan, inilah doa permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih buat Inang Pendeta untuk firman-Nya hari ini. Oke, kita lanjut ke pengumuman. Adik-adik dalam beberapa minggu ke depan kita masih akan beribadah sekolah minggu di rumah ya. Terus selama di rumah adik-adik harus tetap rajin belajar, berdoa, taat dan hormat kepada orang tua. Terus adik-adik juga harus menjaga kesehatan loh. Ya itu penting, makan sayur, makan buah-buahan, serta minum vitamin Kak. Supaya imun tubuhnya Tetap bagus. terjaga. Oke. Terus adik-adik juga jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak dengan siapapun. Nah perlu diperhatikan juga nih bahwa tidak ada tugas online sampai tahun depan. Ya, Wah sampai- enak dong, nggak ada tugas online lagi ya Iya, Kak ya? soalnya kita mau menjelang masa Natal, Oh Bang. kita mau Natalan. Yes, betul. Ya. Dan kami Guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Terus apalagi Kak kita? Ada yang bagus-bagus gak sih dari anak sekolah minggu? Kayaknya sih ada Kak. Dari tugas minggu lalu kayaknya ada ya Kak ya? Oh, tugas online ya? Iya. Mana Mau sih, kita Bang? lihat apa enggak nih Kak? Mau dong tampilin, Oke. kakak mau lihat nih. Oke kita lihat tugas minggu lalu. Check it out. Wah, bagus-bagus banget ya tugas online-nya Bang Saud. Oh iya dong Kak. Oh iya Kak. Kita mau mengumpulkan persembahan saat ini. Semuanya di rumah, persembahannya disiapkan. Kita mau mengumpulkan persembahan. Udah siap adik-adik persembahannya? Kita angkat persembahan kita. Lalu kita sebutkan bersama-sama. 3, 2, 1. Akan ku persembahkan persembahan ini untuk kerajaan surga. Sembari kita bernyanyi dari buku ND nomor 214 ayat 1. Oke, semuanya bernyanyi, semua buka buku ND-nya di rumah. Kita bernyanyi sama-sama. Sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang behoma biar lamanda potoni, tong-tong hijau hon Yesus.
Oke, kita mau berdoa, kita mau akhiri ibadah kita untuk yang dipimpin oleh Inang Pendeta Sinambela. Kita semuanya bersatu di dalam doa. Marilah kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak ini di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Ibadah sekolah minggu kita hari ini sudah selesai adik-adik. Bang Saud, Kak Dwi, Bang Niko, dan Bang Saito mengucapkan Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.